Selamat pagi anak-anak. Selalu semangat pagi, salam satu hati. Yes, yes, yes. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita buka dengan doa. Saya percayakan kepada siapa yang mau. Ayo maju. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku dan Allahku, aku berkehadapanmu dan bersembah sujud kepadamu, Raja yang tertinggi. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. amin. Anak-anak, hari ini kita masuk ke materi yang baru. Tapi sebelum kita mulai, Bapak Guru akan absen. Theo, Hadir. Bimul, Hadir. Mangkur, Rahayu, Tarvalo. Hadir, Pak. Hari ini kita masuk ke materi yang baru. Sebelum kita lanjut, materi kali lalu itu juga tentang pemimpin bangsa Israel. Siapa yang masih ingat? Siapa raja pertama bangsa Israel? Saul. Tapi siapa yang menggantikan Saul? Saul. Mengapa Saul diganti? Jawab yang kuat. Karena ia tidak setia kepada Allah. Karena Saul tidak setia kepada Allah sehingga ia diganti. Dan yang menggantikan dia tadi adalah Saul. Dan pada hari ini kita masuk ke materi yang tentang Daud itu. Berarti Daud ini raja keberapa bangsa Israel? Kedua. Materi hari ini kita bicara tentang Daud sang pemimpin. Dia yang memimpin bangsa Israel. Dia raja yang kedua. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut, Pak Guru lanjut, kamu mau dengar cerita? Mau. Ceritanya tentang seorang raja yang mempunyai 3 orang putra. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut ke pendalaman cerita ini, kita akan melihat tujuan apa yang mau dicapai pada pelajaran hari ini. Yang pertama tujuannya itu supaya kita bisa bersyukur pada Tuhan atas perlindungannya. Kita hendaknya tahu bersyukur. Tuhan senantiasa membimbing kita setiap hari. Dan yang kedua, anak-anak bisa menunjukkan contoh-contoh sikap seorang pemimpin. Dan yang ketiga, anak-anak bisa menjelaskan keluarga sebagai tempat kaderisasi untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Dan yang keempat, anak-anak bisa menjelaskan alasan mengapa Allah membuat perjanjian dengan Daud. Dan yang kelima, anak-anak bisa menuliskan janji-janji Allah kepada Daud. Dan yang terakhir, anak-anak bisa menyusun doa. Kembali ke cerita tadi. Menurut kamu, anak-anak, mengapa putra bungsu itu tidak menyembelih anak ayam itu? Karena bagi dia, hati nurani lebih penting daripada perintah dan ketaatan. Oke anak-anak. Dari ketiga putra dari raja tadi, menurut kamu itu siapa yang kamu senang? Putra bungsu. Mengapa kamu senang dengan putra bungsu? Dia tidak mau membunuh anak ayam. Karena anak ayam itu tidak bersalah. Dari cerita tadi, cerita yang kamu dengar, mengapa raja itu atau ayah dari ketiga anak itu memberi syarat kepada putranya untuk membunuh anak ayam? Untuk menjaga Selma, untuk menggantikannya, untuk melihat kebaikan mereka, Pak. untuk mengetahui kebaikan mereka. Seperti yang kamu katakan adalah untuk mengetahui kepribadian setiap putranya. Apakah ketiga putranya mengasihi rakyat kecil atau tidak? Menurut kamu, sikap-sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin itu apa saja? Mengasihi dengan kasih. Yang kedua, Rela berkorban.
Selalu apa? Selalu rendah dan tidak semena-mena. Itu sikap-sikap seorang pemimpin yang diharapkan. Sebelum Pak Guru lanjut, Pak Guru minta kamu memperhatikan gambar berikut. Di layar ada 4 gambar. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, dan gambar yang keempat. Ada 4 gambar. Saya minta kamu bergabung di dalam kelompok. Sambil kamu mengamati gambar di dalam, gambar 1 mengisahkan apa, menceritakan apa. Gambar 1 itu yang paling ujung kiri dari papan tulis. Gambar kedua di sebelahnya. Gambar ketiga dan gambar yang keempat. Ayo silakan kerja. 1 orang saja yang tulis setiap kelompok. Pertanyaan tadi, gambar nomor 1 itu mengisahkan apa atau menceritakan apa? Gambar yang kedua menceritakan apa? Gambar yang ketiga menceritakan apa? Bisa paham? Bisa? Silakan kerja. Yang di sini tidak di sini. Saya harus duduk sendiri. Beritahu kepada yang tulis jawabannya apa. Sudah? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Kelompok 1 sudah? Sudah? Kelompok 2? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kelompok 3? Sudah, Pak. Oke. Saya minta kelompok 2. Utusannya, maju. Gambar pertama menceritakan apa? Saya minta yang kelompok 1 hanya menjawab gambar nomor 1. Gambar nomor 1 saja. Di sini. Gambar nomor 1 saja. Kelompok 2, kelompok 1 sebentar menjawab gambar nomor 2. Dan kelompok 3 menjawab gambar nomor 3. Dan kelompok 2 kembali ke gambar nomor 4. Gambar nomor 1 menurut kelompok 2 mengisahkan apa? Menceritakan apa? Seorang pemuda yang hendak berperang. Seorang pemuda yang hendak berperang. Baik anak-anak, di gambar nomor 1 ini seorang pemuda ya, yang pakai baju putih. Dia akan melawan tentara yang di sebelahnya. Benar atau tidak? Benar. Oke, kelompok 1 menjawab gambar nomor 2. Maju. Yang kelompok 1 tetap di sini. Akan menjawab gambar nomor 4. Gambar nomor 2. Di sini. Seorang yang melawan tentara. Seorang yang melawan tentara. Seorang pemuda yang melawan tentara. Di sini ada gambarnya. Ini gambar nomor 2. Ini pemuda yang melawan tentara. Prajurit. Kelompok 3 menjawab gambar nomor 3. Tentara yang hampir jatuh karena melawan seorang pemuda. Tentara yang hampir jatuh. Di situ ada gambar seorang tentara yang hampir jatuh. Benar atau tidak? Benar. Karena dikalahkan oleh pemuda itu. Kelompok 1, kelompok 2, nomor 4, gambar nomor 4 itu menceritakan apa menurut kamu? Seorang pemuda yang menang melawan tentara. Seorang pemuda yang menang melawan tentara. Tentaranya sudah jatuh seperti di gambar ini. Ya, dan dia mengangkat tangan, dia menang. Oke? Kita tepuk tangan untuk utusan dari setiap kelompok.
Oke anak-anak, kalau sedikit ini gambar. Menurut kamu dalam kitab sucinya gambar ini menceritakan siapa? Tahu. Menceritakan siapa? Tahu yang mengalahkan siapa? Kamu buka buku halaman 36. Di halaman 36. Buku halaman 36. Judulnya Samuel mengurapi Daud. Seperti dalam perikop kitab suci tadi, Tuhan berkata, manusia melihat wajah, tetapi Tuhan melihat hati seseorang. Mengapa Allah membuat perjanjian dengan Daud? Karena raja yang sebelumnya tidak setia pada Allah. Apa saja janji Allah kepada Daud? Janji tanah, janji keturunan, janji terbang. Dalam gambar ini kisah tentang Daud mengalahkan Goliat. Mengapa Daud yang badan kecil ini bisa mengalahkan Goliat yang badan besar? Karena Tuhan menyertainya. Karena Tuhan selalu menyertai Daud. Dan dalam perikop kitab suci tadi, itu Tuhan mengurapi Daud. Menurut kamu, seorang pemimpin yang baik itu harus memiliki sikap apa saja? Satu, Mencintai rakyat. Yang kedua, berkorban. Yang lain. Demi apa lagi? Kepada Tuhan. Tugas kamu sekarang membuat kesimpulan dari seluruh materi hari ini. Sudah? Siapa yang mau baca kesimpulan? Saya, Pak. Yang di sana. Kesimpulan Daud sang pemimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mempunyai sikap mencintai rakyatnya, berkorban demi rakyatnya, mengutamakan kepentingan rakyatnya. Untuk melahirkan pemimpin yang baik, tidak terlepas peranan keluarga. Keluarga sebagai tempat fondasi untuk menjaga seorang pemimpin yang baik. Daud adalah seorang pemimpin bangsa Israel. Ia sangat setia kepada Allah, sangat mencintai bangsa Israel. Ia merupakan teladan bagi pemimpin di masyarakat sekarang dan masa-masa yang akan datang. Oke, itu kesimpulan menurut kelompok yang di sana. Oke anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, sekarang ambil buku pekerjaan rumah. Suruhannya, susunlah doa mohon perlindungan dalam hidup. Kamu susun di rumah dan besok dikumpul. Sudah? Oke anak-anak, sebelum kita tutup materi kita hari ini, Pak Guru akan memberikan pertanyaan refleksi untuk kamu. Pertanyaan refleksi berarti pertanyaan yang tidak perlu dijawab, tapi direnung. Nomor 1, seandainya saya ketua kelas, apakah saya bisa melayani teman-teman yang lain? Nomor 2, seandainya saya menjadi pemimpin di masyarakat, sikap apa saja yang saya harus miliki? Oke, kalau sudah, berarti kita tutup pelajaran hari ini. Sebelum kita istirahat, mari kita berdoa. Tepuk Lazarus. Sudah mati 3 hari.